Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan saya kesempatan untuk menjelaskan dan menyampaikan materi-materi yang insya Allah semoga berkah. Dan tak lupa pula selawat beringkang salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Sebelumnya kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi kami mengenai konsep riba. Sebelum itu perkenalkan saya Faiz Mukafi Ahmadi dan teman saya Mumtaz Muhammad Noval. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Baiklah, akan masuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mumtaz Muhammad Noval. Kepada Mumtaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Muhammad Noval. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian riba. Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rabiyarbu atau rabuan yang berarti ajiyadah atau tambahan atau ofat dan atau kelebihan. Sebagaimana pula yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu pertumbuhan peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kualitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat risiko. Mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa. Menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin dan mengabaikan aspek kemanusiaan demi menghasilkan materi. B. Sejarah pelarangan riba sebelum Islam. Istilah riba setelah dikenal dan digunakan dalam transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam, riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Masa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi. Peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pertanyaan Aristoteles yang sangat membenci pembuangan uang atau bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur, meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. B. Masa Romawi. Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam. C. Menurut agama Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya. Menurut kitab suci agama Yahudi yang disebut dalam
Perjanjian Lama, Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22. Bila kamu mengutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Dan pada pasal 36 disebutkan, supaya ia dapat hidup di antaramu, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allah, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi mereka. Mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain, dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. D. Menurut agama Nasrani, berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka atau tokoh-tokoh Nasrani dalam perjanjian Lama kitab Deuteronomi pasal 23 pasal 19 disebutkan, janganlah engkau membuangkan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 23 disebutkan, jika kamu mengutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka dia mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tahapan larangan riba di dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim ini sudah tahu bahwa Islam itu melarang perbuatan riba dan menggolongkannya ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan riba itu menggunakan metode gradual, maksudnya step by step. Metode gradual itu bertujuan untuk tidak mengagetkan seseorang tentang ajaran riba ini. Karena di zaman jahiliyah dulu perbuatan riba ini tuh sudah mendarah daging dan sudah melekat pada diri setiap orang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berniat mengajarkannya secara perlahan-lahan dengan lemah lembut. Baiklah, jadi di sini itu ada 4 tahapan larangan riba. Tahap pertama itu terdapat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-39. Jadi di ayat ini itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai perbuatan riba. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayahnya, maka kita itu harus menjauhi perbuatan riba itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga tidak membenarkan anggapan-anggapan bahwa bahwa pinjaman riba itu yang dikatakan ingin memberikan kepada manusia itu bukan hal yang benar, itu adalah sebuah kesalahan. Di ayat ini tuh belum dijelaskan tentang pengharaman ribanya. Kita lanjut ke tahap kedua. Jadi di tahap kedua ini tuh lebih tepatnya di dalam yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-160 sampai 161. Di ayat ini tuh digambarkan bahwa riba itu adalah perbuatan yang zalim dan batil. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukan perbuatan riba ini. Di sini Allah menjelaskan lebih tegas lagi bahwa perbuatan riba itu tidak diperbolehkan. Walaupun dalam ayat ini belum dijelaskan secara langsung untuk umat muslim. Baru kita lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini lebih tepatnya terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-130. Di sini tuh
Allah itu tidak mengharamkan riba secara tuntas, tapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam melarang sesuatu yang telah mendarah daging, yang mengakar pada masyarakat zaman dulu, yang diharapkan sedikit demi sedikit, sehingga perasaan orang zaman dahulu itu yang telah biasa melakukan riba itu siap untuk menerima bahwa riba ini dikatakan haram. Lalu kita masuk ke tahap keempat. Jadi di tahap keempat ini itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275 sampai 279. Di ayat ini tuh dijelaskan tentang pelarangan riba itu secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak dalam berbagai bentuk, tidak dibedakan kecilnya. Bagi orang yang melakukan riba ini dianggap telah melakukan kriminalisasi, di mana dalam ayat ini tuh dijelaskan seseorang yang melakukan kriminalisasi itu maka dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berikut tadi penjelasan mengenai tahapan larangan riba di dalam Al-Qur'an. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kemudorotan dari riba. Apa sih kemudorotan yang terjadi akibat perbuatan riba? Itu yang pertama, dikatakan bahwa perbuatan riba itu akan mendatangkan laknat Rasulullah SAW seperti hadis berikut. Jadi sudah dijelaskan dari dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu bakal melaknat siapapun yang melakukan perbuatan riba, baik itu yang memberi makan riba, yang menulis transaksinya, maupun yang melakukan perbuatan riba itu secara langsung. Rasulullah SAW menganggap mereka semua itu sama, telah melakukan perbuatan riba. Baru yang kedua itu dia disebut dalam deretan dosa besar, seperti hadis berikut. Jadi sudah jelas ya bahwa riba itu termasuk ke dalam 7 dosa besar. Jadi kita sepantasnya sebagai seorang muslim haruslah mengupayakan untuk menjauhi perbuatan riba ini. Baru yang ketiga itu dosanya, katanya perbuatan riba itu dosanya itu disetarakan seperti berzina kepada ibunya, seperti hadis berikut ini. Jadi dikatakan bahwa pintu riba itu yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Alhamdulillah. Baru yang keempat itu tentang dikatakan bahwa riba itu bakal mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi sudah sudah tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 161 tadi. Di itu arti terakhir itu tertulis bahwa kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Maksudnya kami di sini tuh orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Terus dikatakan juga bahwa orang yang melakukan riba itu nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat maka keadaannya seperti orang yang gila. Itu tertera ya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. Demikianlah penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terkhususkan untuk kami para pemateri. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.